Polisi menggerebek rumah Maden di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Polisi menerobos masuk rumah dengan cara mendobrak pintu yang tidak kunjung dibuka oleh pemiliknya. Kasurnya angkat dulu. Penggerebekan ini belum membuahkan hasil. Maden yang diburu polisi kabur melalui pintu belakang. Ia kabur karena diduga mengetahui kedatangan polisi. Maden diburu polisi karena mencuri dompet di dalam warung tetangganya. Ia menggasak dompet berisi uang 2 juta rupiah, STNK, SIM, KTP, dan sejumlah kartu ATM. Apa aja, Mas? Dompet yang berisi KTP, SIM, STNK, ATM, sama uang yang digaji. Kemudian pelaku berapa orang? 1 orang. Menggunakan apa masuknya? Motor. Bisa ketahuan? Setelah saya pulang dari jemput sekolah, saya masuk ke sini, buka laci, udah nggak ada. Maden kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polsek Banjar Agung. Polisi mengimbau Maden supaya menyerahkan diri sebelum ditangkap. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Gegara bersenggolan saat berjoget pada acara hiburan organ tunggal. Seorang pelajar SMA di Pesawaran terpaksa harus mendekam di penjara. Tersangka berinisial SAN ditangkap polisi karena berkelahi dengan sesama penonton organ tunggal yang menewaskan remaja bernama Desriansyah. Penyidikan kasus pembunuhan tersebut masuk ke tahap rekonstruksi yang digelar di halaman Polres Pesawaran pada Senin siang. Pada rekonstruksi terungkap SAN berkelahi dengan orang tak dikenal. Ia mempertahankan diri saat diserang korban dengan senjata tajam jenis pisau. Serangan korban itu ditangkis dan pisau itu mengenai korban sendiri. Itu adegan ke 4 dan 5. Ya, 4 dan 5. Karena kejadian ini begitu cepat sehingga seperti mereka seperti hanya ya sepintas lalu saja. Setelah kita sama-sama melihat adegan daripada rekonstruksi tadi, dengan cara si ABH tadi itu menangkis badik dari si korban begini terus dibeginikan terus ke sini, menurut saya si ABH ini melakukan itu tidak dengan mengarahkan, jadi spontan. Kalau pendapat saya itu adalah membela diri. Perkelahian yang menewaskan Desriansyah itu terjadi di acara organ tunggal pada sebuah hajatan di Desa Karanganyar, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran, Selasa pekan lalu. Desriansyah tewas di rumah sakit akibat terluka tusukan senjata tajam di dadanya. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Proyek pembangunan gedung perpustakaan daerah Lampung Utara mangkrak bertahun-tahun tanpa ada kejelasan. Rumput tumbuh tinggi di luar hingga ke dalam bangunan. Dinding gedung mulai rusak dan banyak coretan akibat vandalisme. Gedung perpustakaan ini dibangun mulai 2017 lalu dan hingga kini belum selesai. Menurut warga, gedung kerap dijadikan tempat ngelem oleh anak-anak jalanan. Ya, situasi sekarang ini sepengetahuan saya banyak anak-anak nongkrong ya, terus banyak coret-coretan temboknya, bekas pilok tuh saya lihat aja bekas ada botol Aibon. Kalau sepengetahuan saya 2017 ya sampai sekarang belum dikerjain. DPRD Lampung Utara mempertanyakan penyebab proyek itu mangkrak. Mereka mendesak pemerintah daerah Lampung Utara segera menyelesaikannya. Saya selaku Ketua Komisi 3 Lampung Utara mengharapkan pemerintah daerah bisa meninjau kembali pembangunan tersebut, karena setiap pembangunan itu harus ada ajas manfaatnya bagi masyarakat umum ataupun masyarakat yang ada di Lampung Utara. Kami menghimbau terhadap pemerintah supaya bisa mengkaji ulang dan menindak daripada kegiatan-kegiatan yang ada yang sudah disampaikan saudara tadi. Proyek gedung perpustakaan daerah dikerjakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Lampung Utara dengan nilai anggaran lebih dari 2 miliar rupiah.
Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Setelah penantian panjang, warga Pulau Pasaran mulai tersenyum lega sebab pembangunan jembatan penghubung Pulau Pasaran dengan daratan Kota Bandar Lampung rampung dikerjakan. Jembatan baru Pulau Pasaran dibangun sepanjang 150 meter dengan lebar 3 meter. Pembangunan jembatan menelan biaya hampir 4 miliar rupiah dengan menggunakan APBD 2021 dan 2022. Alhamdulillah sudah jadi ya jembatan ini, tapi kita akan sampai sana. Harapan penambahan jalur. Kemarin memang kita usulkan menunjukkan para bener yang ini. Kita usulkan yang ini dan nanti insya Allah dalam waktu dekat akan kita sampai permohonan kami selama ini ada kendala dengan banjirop ini dan terima kasih telah direspon dengan baik dan semuanya di backup oleh kota. Beliau juga ada mendampingi, terus kita sebagai warga secara respon ya artinya kita gotong royong bersama menanggulangi ini. Alhamdulillah saat ini. Jembatan kini bisa dilewati minibus dan pickup namun harus bergantian. Pembangunan jembatan Pulau Pasaran yang merupakan pusat produksi teri dan ikan asin terbesar di Lampung ini diprioritaskan karena jembatan yang lama yang terbuat dari kayu nyaris putus akibat diterjang banjir rob. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.